Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Ayo Belajar Biologi. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sendi manusia. Nah, pelajaran ini bisa kalian temukan di Sistem Gerak Manusia kelas 8 semester 1. Tanpa panjang lebar, langsung aja yuk kita sama-sama mau mulai pelajaran kita hari ini. Nah, gimana kabar kalian semua? Saya harap semuanya tetap di rumah saja dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Saya harap kalian semua sehat secara fisik, secara mental, secara jasmani, dan sebagainya. Oh iya, untuk menghindari kebosanan kalian selama pandemi, yuk kita sekarang mau sama-sama olahraga dulu yuk. Nah, sekarang coba renggangkan tangan kalian. Atau kalian juga bisa menggelengkan kepala kalian ke kanan dan ke kiri dan rasakan apa yang kalian rasakan. Ya, jadi saat kalian menggerakkan tubuh kalian, ada beberapa bagian tubuh yang ikut bergerak. Contohnya seperti tulang. Kemudian contoh lain sendi. Nah, sistem gerak inilah yang memungkinkan kita untuk kita bisa berolahraga baik di dalam rumah seperti saat ini saat pandemi, atau nanti bisa juga secara outdoor ketika pandeminya sudah berlangsung. Oke, kita mulai yuk pelajaran untuk hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang 3 hal. Oke, yang mau kita pelajari untuk video kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah arti sendi. Kemudian yang kedua, apa saja sih jenis-jenis sendi? Kemudian yang ketiga, fungsi sendi. Oke, kita masuk yang pertama dari arti sendi terlebih dahulu. Nah, anak-anak bisa kalian lihat ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, di dalam sistem gerak itu terdapat tulang, kemudian ada juga sendi, ada juga otot dan komponen-komponen lainnya. Nah, hari ini kita mau fokus terhadap pelajaran tentang sendi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sendi? Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi yang dimaksud sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang lingkaran berwarna merah itu. Jadi ada 2 tulang yang saling bertemu satu dengan yang lain. Dan pertemuan antar tulang tersebut kita sebut sebagai sendi. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang dapat digerakkan. Jadi bayangin kalau nggak ada sendi dan tidak ada tulang yang saling terhubung satu dengan yang lain, tulang-tulang pasti akan tidak bisa bergabung. Kemudian kita juga tidak bisa menggerakkan tubuh kita dengan baik. Nah, ternyata sendi ini punya fungsi lain juga loh. Jadi ternyata sendi ini juga punya peran dalam memproteksi tubuh kita. Ada beberapa jenis sendi yang dirancang untuk menerima pukulan. Tetapi meskipun cedera sendi ini pun jarang terjadi, tetapi sendi tubuh manusia itu ada beberapa yang dirancang untuk menerima pukulan. Kemudian sendi itu juga punya peran untuk mentolerir kekuatan besar dari tubuh kita. Seperti yang kalian ketahui, pada lutut kalian itu terdapat sendi. Dan sendi yang ada di lutut kalian itu harus mentolerir kekuatan besar dan menopang tubuh kalian. Ya, jadi bayangin ketika kalian menari, ketika kalian lompat, ketika kalian melakukan aktivitas fisik, kalian harus menopang tubuh kalian. Dan sendi ini pun juga punya sifat untuk mentolerir kekuatan besar dan menopang beberapa kali berat badan kalian.
Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung aja yuk masuk ke komponen penyusun sendi. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, selain sendi, ternyata di dalam sendi pun itu ada bagian-bagian lainnya ya, yang saling menyusun dan sebagai support system dari sendi. Contohnya adalah ligamen. Nah, ligamen ini merupakan jaringan pengikat tulang. Jadi bisa kalian lihat di dalam ilustrasi ya. Di sini ligamen akan menghubungkan satu tulang dengan lainnya. Ibaratnya seperti tali yang menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Kemudian yang kedua disebut sebagai cairan sinoval. Nah, cairan sinoval yang ada di tengah berwarna kuning ini merupakan cairan yang punya peran untuk melumasi sendi. Cairan sinoval ini diproduksi dari membran sinoval dan dia itu bentuknya bening serta agak sedikit lengket. Jadi sendi ini kan selalu bergerak ya, dan ketika ada gesekan atau tekanan, pasti suatu saat bisa rusak. Makanya perlu cairan sinoval yang punya fungsi untuk melumasi sendi. Hal ini mirip juga seperti pada oli mesin. Nah, kalau kalian punya kendaraan, ayah kalian pasti beberapa bulan sekali akan mengganti oli di dalam kendaraan ayahmu. Nah, oli ini punya peran juga untuk melumasi setiap mesin-mesin, sehingga ketika mesin ini saling bergesekan, dia tidak mudah rusak karena ada pelumasnya yang membantu melicinkan, kemudian juga akan membantu mengurangi tekanan dan gesekan mesin-mesin tersebut. Oke, untuk yang ketiga, komponen penyusun sendi ada jaringan tulang rawan. Jadi, jaringan tulang rawan ini punya fungsi untuk menjaga agar tidak terjadi benturan antar tulang. Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi, jaringan tulang rawan atau kartilago ini melindungi bagian ujung tulang, sehingga ketika terjadi benturan atau gesekan antar tulang, itu gesekannya tidak terlalu keras karena sifat tulang rawan ini dia itu lunak, kemudian juga tekanannya tidak terlalu keras, sehingga dia diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi benturan yang terlalu keras antar tulang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam slide jenis-jenis sendi yang ada dalam tubuh kalian. Ternyata jenis-jenis sendi ini bisa dikategorikan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang dapat dilakukan. Ada 3 jenis sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang dapat dilakukan. Nomor 1 adalah sinartrosis. Kemudian yang kedua ada amfiartrosis. Lalu untuk yang ketiga ada diartrosis. Kita mulai bahas dari yang sinartrosis. Untuk yang nomor 1, sinartrosis ini merupakan jenis sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Jadi contohnya terdapat pada tulang-tulang yang menyusun tengkorak manusia. Jadi kalau kalian pegang kepala kalian, itu sendinya tidak bisa digerakkan sama sekali ya. Jadi hanya menyatukan beberapa jenis tulang sehingga bisa menyusun tengkorak manusia. Nah, jenis sendi inilah yang disebut sendi sinartrosis. Artinya sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian jenis sendi yang kedua
ada amfiartrosis. Jadi untuk yang jenis sendi amfiartrosis, sendinya ini punya gerakan yang terbatas. Contohnya pada ruas tulang belakang. Kalau kalian pegang bagian punggung kalian, itu terdapat tulang belakang. Dan antara satu tulang belakang dengan yang lainnya, itu dihubungkan oleh sendi amfiartrosis. Makanya, kalau kalian bergerak, tulang belakang kalian hanya bisa melakukan gerakan yang terbatas. Hanya bisa maju ke depan, maju ke belakang, kemudian juga bisa bergerak ke samping, ke kanan dan ke kiri, tapi gerakannya terbatas. Karena di dalam ruas tulang belakang terdapat sendi amfiartrosis yang gerakannya terbatas. Oke, sekarang lanjut lagi yang ketiga. Jenis sendi yang ketiga ada namanya diartrosis. Jadi kalau untuk yang diartrosis, ini sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Jadi dia sifatnya lebih leluasa, lebih fleksibel dibandingkan dua jenis sendi sebelumnya. Contohnya ada sendi pelana, ada sendi putar, ada sendi peluru, dan seterusnya. Oke, yuk langsung aja kita mau masuk belajar tentang jenis-jenis sendi, terutama jenis sendi yang diartrosis. Nah, jenis-jenis sendi yang diartrosis itu ternyata ada beberapa jenis. Yang pertama disebut sendi peluru, yang kedua disebut sendi engsel, yang ketiga disebut sendi putar, yang keempat disebut sendi pelana, kemudian yang kelima disebut sebagai sendi geser. Kita mulai yuk. Untuk yang pertama sendi peluru. Nah, jadi untuk yang sendi peluru ini merupakan pertemuan dua tulang atau lebih, di mana satu ujung tulang berbentuk bonggol, terus yang tulang lainnya berbentuk seperti mangkok. Nah, tipe gerakannya itu berupa gerakan yang bisa digerakkan ke segala arah. Jadi dia bisa maju ke depan, ke belakang, kemudian ke kanan, ke kiri, kemudian dia bisa berputar ke banyak arah, ya. Dan tipe sendi peluru ini merupakan sendi yang paling fleksibel. Tetapi karena dia fleksibel, dia harus dihubungkan ligamen yang kuat untuk menjaga sendi ini tetap pada tempatnya. Lalu untuk contoh-contoh sendi peluru, ada beberapa tempat yang ditemukan sendi ini, antara lain tulang lengan atas dengan tulang belikat. Kemudian yang kedua, ada tulang pinggul serta tulang paha. Bisa kalian lihat ya, di bagian gambar ilustrasi ini sudah ditunjukkan letak dan tulang-tulang yang disebutkan tadi. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk yang tipe kedua kita sebut sebagai sendi engsel. Jadi, sendi engsel ini merupakan pertemuan dua tulang atau lebih, di mana bentuk gerakannya seperti engsel pintu. Bisa kalian lihat di ilustrasi ya, dan kalian lihat di rumah kalian masing-masing. Engsel pintu itu gerakannya seperti apa? Ternyata gerakannya engsel itu hanya ke depan serta ke belakang saja. Ya, jadi hanya terbatas satu arah, hanya ke depan dan belakang saja. Sendi engsel ini bisa ditemukan di tulang siku serta lutut. Jadi, kalau kalian menengadahkan tulang siku kalian serta menggerakkan tulang lutut kalian, ya misalnya untuk menendang ataupun melakukan aktivitas apapun itu,
sendi yang berperan adalah sendi engsel. Sendi engsel ini ditemukan di tulang siku serta tulang lutut. Oh ya, di dalam tulang lutut ternyata merupakan sendi engsel yang terbesar loh. Jadi di dalam tulang lutut itu ada 3 tulang. Ada tulang paha, tempurung, serta tulang kering. Jadi sendi engsel yang ada di tulang lutut ini merupakan sendi engsel yang terbesar. Dan ngomong-ngomong, bayi itu juga nggak punya tempurung lutut loh. Dan lutut mereka mulai berkembang setelah mereka lahir, karena sebelumnya hanya berbentuk tulang rawan. Ketika bayi itu sudah menjadi besar, tulang rawannya akan mereduksi, bergabung menjadi satu, kemudian akan membentuk tempurung lutut. Nah, yang selanjutnya kita punya sendi putar. Jadi untuk yang sendi putar ini merupakan pertemuan 2 tulang atau lebih, di mana satu ujung tulang seperti poros, satu tulang lain berbentuk cincin dan dapat berputar pada poros tersebut. Ya, bisa kalian lihat di gambar, di situ ada tulang atlas serta tulang aksis. Ya, tulang atlas dan aksis ini terdapat sendi putar. Yang satu seperti porosnya dan satu sebagai cincinnya. Dan cincinnya ini bisa bergerak mengelilingi poros tersebut, ya. Nah, untuk yang sendi putar ini tipe gerakannya memutar. Bisa ditemukan di tulang tengkorak dengan tulang leher. Makanya kenapa kalian bisa menggerakkan kepala kalian hanya terbatas ke kanan, ke kiri, dan disitulah ditemukan sendi putar. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu sendi pelana. Jadi untuk sendi pelana ini merupakan pertemuan 2 tulang yang bentuknya seperti pelana. Kalian tahu nggak pelana itu apa? Jadi pelana itu adalah tempat dudukan pada orang yang naik kuda. Ya, jadi bisa kalian lihat di gambar ilustrasinya seperti gambar yang ada di kanan ini. Di situ digambarkan ada seperti mangkok, kemudian ada orang yang siap untuk menaikinya seperti seakan-akan menaiki kuda dan pelana. Nah, untuk 2 gerakan yang ditemukan dalam sendi pelana itu adalah gerakan ke depan belakang serta ke samping. Dan contohnya sendi pelana terdapat pada pangkal ibu jari. Sekarang kalian bentuk jari kalian seperti angka jempol, ya, jadi seperti tanda oke begitu. Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian gerakkan ke depan, kemudian arahkan juga jempolmu itu ke belakang. Terus habis itu jempol kalian gerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, kalian bisa lakukan 2 gerakan itu kan. Di dalam sendi pelana bisa dilakukan 2 gerakan, yaitu ke depan belakang serta ke samping kanan dan kiri. Dan contohnya ada di dalam tulang yang membentuk pangkal ibu jari. Oke, terakhir ada sendi geser. Jadi kalau untuk yang sendi geser ini menghubungkan antara 2 tulang yang datar. Satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Dan tipe gerakannya itu depan belakang. Dan contoh sendi geser bisa ditemukan di tulang pergelangan tangan serta kaki. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya di video yang terbaru. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi melalui YouTube channel kalian. Sampai jumpa.